Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahabatihi wa man shara 'ala sunnatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, salat maghrib, baik dilaksanakan di rumah bersama dengan keluarga atau di masjid, senantiasa diterima dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan keimanan, hati yang istiqamah, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah pada hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, manusia, salah satu sifat dasar manusia adalah selalu dan tetap ingin menerima hal-hal yang baik, tetap ingin mendapatkan sesuatu hal sesuai dengan apa yang direncanakan, planning apa yang telah dimasuk dalam schedule-nya. Tapi manakala Allah berkehendak lain, misalnya kita berdoa kepada Allah senantiasa diberikan kehidupan yang layak, tapi ternyata dalam kehidupan kita justru sebaliknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini, kadang manusia sehingga sedikit demi sedikit akan terkikis keyakinannya terhadap takdir yang ditetapkan oleh Allah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, olehnya itu berkaitan dengan hal ini, saya ingin mengutip salah satu hadis qudsi di mana Allah sangat tegas memberikan kita stressing, ancaman agar kita senantiasa tetap sabar dalam menerima takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala musibati. Barang siapa jikalau tidak rela menerima daripada takdirku dan tidak sabar terhadap musibah yang saya berikan, maka silakan cari Tuhan selain saya. Artinya dalam kehidupan ini kita senantiasa harus memiliki konsistensi di dalam beribadah. Karena ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka jangan salah kita memahami bahwa kita akan lepas dari ujian Allah. Justru kita akan tetap dan akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir ada yang dapat dirubah, memang pada saat dirubah, ada yang tidak dapat dirubah. Misalnya kita berjalan, kita naik motor, kemudian tiba-tiba terjadi kecelakaan. Itu takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian, ajal, jodoh kita, rezeki kita, itu di antara ketiga itu ada satu takdir yang tidak dapat kita rubah, yaitu kita tidak dapat membendung datangnya malaikatul maut mencabut nyawa kita. Tapi di sisi lain kita dapat memohon kepada Allah. Jadi yang dapat merubah takdir itu adalah ada doa. Ada doa yang dapat merubah takdir, itu doa. Ya. Misalnya saya ditetapkan bahwa porsi saya dalam hidup ini akan diberikan jatah oleh Allah sekitar 60 tahun. Ya, tapi saya bisa minta kepada Allah, ya Allah mau tawil umuri, ya Allah panjangkan umurku. Dengan niat apa? Ingin membantu orang banyak, ingin berbakti kepada orang tua, ingin menolong sesama manusia. Itu bisa jadi Allah akan memperpanjang umur saya. Dengan cara apa? Kita membantu orang lain, ya, kita bersedekah, itu dapat perpanjang umur kita. Kemudian kita dapat mengatakan bahwa beginilah hidup saya, memang saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya berbuat maksiat. Ditanya kenapa berzina? Ya, itu kan adalah takdir Allah. Nah, itu tidak boleh karena kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal dan nafsu.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka tidak boleh ketika ada seorang anak sekolah yang diutus untuk sekolah di Makassar atau di Jakarta, kemudian diharapkan pulang membawa prestasi, ijazah, ternyata yang dibawa adalah kandungan, anak dalam kandungan. Pas ditanya sama orang tuanya, kok saya utus kamu, saya biaya kamu, saya kerja banting tulang untuk menyekolahkan kamu, ternyata kamu pulang membawa tidak sesuai dengan harapan saya, kok bisa gitu? Ya sabar mak, itu adalah takdir Allah. Tidak boleh seperti. Jadi kita tidak boleh salah dalam memahami terkait dengan hal ini, khususnya pada masa sekarang, masa pandemi COVID-19, yaitu adalah takdir Allah dan itu tidak bisa kita hindari. Wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak dapat merubah kecuali hanya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sama